Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tiros dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mendengar bahwa Yesus mengecam beberapa kota. Dalam permenungan saya bertanya, kenapa Yesus sampai mengecam kota-kota itu? Kita mendengar bahwa Yesus banyak melakukan mujizat dalam kota-kota itu, tetapi mereka tidak percaya akan kehadiran Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaannya buat Anda dan saya, apakah kita sungguh percaya dalam kehidupan kita bahwa di balik semua pergumulan yang kita alami, Tuhan sungguh hadir dan membawa keselamatan bagi kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan pada akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Mujizat yang terbesar adalah mujizat kehidupan. Kita dihadapi dengan virus corona yang luar biasa mengerikan, tetapi Anda dan saya masih diberikan kehidupan dan kesehatan oleh Tuhan. Maka marilah kita diajak oleh Tuhan untuk percaya, untuk kembali bertobat kalau saat ini kita sering melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Untuk apa kita melakukan pertobatan, Bapak Ibu? Supaya berkat-berkat dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita melakukan pertobatan dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua dalam kehidupan kita. Kita bukan golongan orang-orang celaka, tetapi kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena pertobatan yang kita lakukan mendatangkan keselamatan bagi kita dan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan pertobatan dengan rendah hati dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita diresapi, disegarkan oleh firman Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menikmati kebahagiaan yang Engkau janjikan bagi kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, apabila selama ini dalam hidup kami kurang mendengarkan Engkau dan lebih mendengarkan diri kami sendiri. Bantulah kami untuk juga senantiasa mau melakukan pertobatan dari hari ke hari,
agar kami boleh merasakan betapa dekat Engkau dengan kami dalam perjuangan hidup kami untuk mengikuti Engkau. Kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit, jamah mereka. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.